Sogol adalah lelaki pengangguran yang terkenal di kampungnya karena hobi buruknya sering mabuk, main perempuan, sering sabung ayam, dan tak jarang ia sering main tangan kasar hingga istri dan anaknya minggat meninggalkannya. Meski begitu, selain berandalan di kampungnya, ia juga dicurigai sebagai maling ulung. Anehnya, tak pernah ada bukti yang cukup setiap kali warga mencoba menangkapnya. Sogol selalu berhasil lolos tanpa jejak. Rahasia itu tersembunyi rapat. Sogol memiliki jimat tali pocong, harta gaib yang dia peroleh melalui tirakat berat. Taruhannya nyawa, karena untuk mendapatkannya, ia harus mengambil tali pocong seorang perawan yang meninggal pada malam Jumat Pahing. Konon, jimat itu bisa membuat pemiliknya menghilang atau selamat saat melakukan pencurian, asalkan mantra dan ritual dijalankan dengan tepat. Sogol pun memanfaatkannya untuk lolos dari amukan warga atau polisi. Malam itu, kampung begitu sepi, angin menerpa pohon, daun bergesekan pelan. Sogol sudah menyiapkan niatnya untuk mencuri seperti malam-malam sebelumnya. Sudah seringkali warga kehilangan uang dan barang berharga. Sukandar baru saja kehilangan motor baru dan anehnya saat peristiwa itu terjadi, seluruh keluarganya seolah tertidur pulas tak sadarkan diri. Sogol selalu berhasil melewati penjagaan di pos ronda. Target malam ini adalah rumah Mak Yatini, janda kaya pemilik toko sembako. Rumah itu sunyi. Tepat pukul 2 dini hari, Sogol berhasil menyelinap masuk melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Ia melangkah pelan, matanya menangkap kotak kecil di lemari tempat Mak Yatini menyimpan uang. Dengan tangan gemetar, ia mulai meraih dan menggasak isi kotak itu. Terburu-buru, kotak itu jatuh ke lantai. Bunyi dentangannya tajam di keheningan malam. Mak Yatini terbangun, matanya melebar dengan suara kaget dan gemetar. Ia menyadari ada maling masuk ke kamarnya. Ia pun menjerit minta tolong. Sogol yang sudah menyiapkan jimat tali pocong di tangannya segera merapal mantra sejenak. Tubuhnya bergetar, bayangannya seakan menyatu dengan gelap dan wujudnya tidak lagi terlihat oleh siapapun. Warga yang mendengar teriakan Mak Yatini berhamburan. Mereka masuk rumah dengan senter dan tongkat. Tapi anehnya, tak seorang pun melihat sosok Sogol. Ia berjalan merepet pelan, seolah menempel pada bayangan, siap melarikan diri dari rumah Mak Yatini. Malam itu, Sogol berhasil menghilang lagi, meninggalkan rumah Mak Yatini sambil membawa uang hasil curian yang lumayan banyak. Warga yang heran dan juga bingung masih bertanya-tanya, makhluk jenis apakah yang sedang melakukan teror pencurian di kampung mereka. Sementara itu, Sogol tampak tersenyum terbahak-bahak sambil menghitung uang hasil curian di warung remang-remang. Sogol semakin menjadi-jadi, tak peduli siapa korbannya. Ia mencuri tanpa pandang bulu. Warga pun heran melihat seorang pengangguran bisa hidup foya-foya, sering naik motor baru dan membawa pulang barang berharga. Suatu malam, setelah mabuk berat, Sogol terbangun setengah sadar. Di kamar gelap itu, ia melihat sesosok pocong berdiri di dekat pintu. Tubuhnya terbungkus kain kafan kusam, mata kosong menatapnya tajam. Kembalikan tali pocongku, atau kau sebentar lagi akan celaka. Suara itu berbisik dengan nada seram, bergema hingga 3 kali. Tapi Sogol bukannya takut, malah bingung. Malam Jumat Pahing tiba. Sogol sudah siap melancarkan aksinya. Kali ini targetnya adalah rumah seorang anak yatim kaya yang baru saja ditinggal meninggal kedua orang tuanya. Sogol menyelinap masuk, hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Ia pun berhasil menemukan uang hasil takziah yang disimpan rapi. Dengan tangan gemetar dan nafas tersengal, ia meraih semua yang bisa dibawa. Sejenak, rasa puas memenuhi dadanya. Ia berhasil membawa kabur harta itu tanpa diketahui siapapun. Namun, dalam kegopohannya, Sogol lupa mengikat tali pocong jimatnya. Ia hanya menaruhnya di saku, mengira mantra sudah cukup untuk membuatnya aman. Saat keluar rumah, warga yang berjaga mulai menyadari ada yang mencurigakan. Beberapa lampu mulai diterangi. Disitulah warga berteriak melihat penampakan Sogol.
Sogol mulai dikejar warga dengan cepat. Ia menembus jalan kampung menuju bibir hutan yang gelap dan menyeramkan. Dengan panik, Sogol mengikat tali jimatnya di tangan. Sejenak, tubuhnya bergetar. Bayangan pucatnya menyatu dengan gelap. Dan lagi-lagi, ia pun berhasil menghilang dari pandangan warga. Warga pun bingung, tak satu pun bisa melihatnya. Sogol seolah ditelan bumi. Di dalam hutan, hati Sogol mulai lega. Ia tersenyum, mengira malam itu ia benar-benar selamat. Namun, tiba-tiba sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya. Bau bangkai menusuk hidungnya. Kembalikan tali pocongku, atau kau akan celaka. Bisikan itu terdengar tepat di belakangnya. Sogol menoleh perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Di sana, berdiri pocong yang sama dari kamarnya malam sebelumnya. Mata kosongnya menatap tajam. Tangan yang hitam dan berbau bangkai menempel di pundaknya. Rasa takut yang mencekam membuat tubuh Sogol gemetar. Tanpa sempat berpikir, Sogol berlari sekuat tenaga. Ia menembus hutan gelap. Akar pohon dan tanah licin menghalangi langkahnya. Tanpa diduga, kaki Sogol terpeleset. Tubuhnya jatuh terperosok. Dan jeritan terakhirnya lenyap ditelan kegelapan jurang di hutan itu. Akhirnya, karma tali pocong menuntaskan hukumnya.